Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang pertama, kami mohonkan kepada Bapak Ketua Yayasan Garda Peduli Anak Panti, kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Profesor Siswanto PSD, waktu kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Profesor Sumaryanto beserta para yang dekat Bapak Profesor Maryanto, ya ada yang di sini Profesor Margono dan sebangsanya itu, karena tadi secara formal disebut-sebut semua kok rektor, wakil rektor. Ini sebetulnya bukan acaranya UNJ ya, jadi ini acara Garda Peduli Anak Panti, yayasan. Tapi Bapak Rektor hadir itu adalah merupakan kehormatan sebagai individu dan juga sebagai pengurus GPAP. Dan Bapak Ibu semua yang hadir, juga Ibu Profesor Dr. Alia, juga Ustadz Ismail sudah ada, dan juga teman-teman dari Jakarta, dari Bali yang juga ada, yang semuanya adalah sahabat GPAP. Dan oleh karena itu saya mengucapkan selamat datang. Dan saya tidak bisa menyebut satu persatu karena tidak nampak di layar, dan yang penting bahwa kehadiran semuanya insya Allah akan memiliki berkah dan merupakan ibadah malam hari ini. Karena nanti akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Ismail. Dan oleh karena itu kita nanti akan mendengarkan dengan seksama. Nah, perkenankan saya memberikan perspektif sejarah GPAP singkat saja. Bahwa dulu-dulunya GPAP itu lahir akibat dari kita itu main-main ke panti. Ke pantinya Ustadz Faisus di Gunung Kidul sana, di Ponjong. Setiap saat saya ulang tahun saya rayakan di panti. Bersama teman-teman, kebetulan memang teman-teman dari UNJ dan teman-teman dekat yang lain. Datang, geruduk panti, makan bersama, dan akhirnya kita memiliki refleksi setelah pulang dari panti. Dari panti Marina juga ada anak-anak yang balita, ada orang tua. Kalau di tempatnya Pak Faisus itu semua wanita dan semuanya adalah sekolah di SMP dan SMA. Nah dari itu lalu kita bertekad. Jadi GPAP itu sebenarnya sejak tahun 2013 embrionya untuk melakukan apa yang disebut dengan surat Al-Ma'un yang dibacakan tadi. Kita membantu yatim piatu dan mengajak. Dan saya tidak pernah jemu-jemunya untuk mengajak orang siapapun saja, karena dianjurkan oleh surat Al-Ma'un ayat 3 yang dibaca tadi. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, para sesepuh, para senior, GPAP itu dulu awalnya kita semangatnya adalah G-nya itu Gerakan Peduli Anak Panti. Lalu kan sudah sebelum dari yayasan, ketika kita mengajak orang itu terkenalnya sudah GPAP. Padahal ketika membuat akta untuk mendirikan yayasan, nama gerakan itu sudah penuh seluruh Indonesia, nggak boleh dipakai lagi. Lalu saya berpesan, apapun namanya harus ada GPAP. Nah akhirnya direka-reka, maka gerakan itu menjadi Garda. Jadi Garda Peduli Anak Panti. Lalu saya tanya antara lain kepada Ustadz Abdullah Taman, termasuk pendirinya Siswanto, ada yang Mustafa itu, Cah, itu kalau Garda itu apa bedanya dengan gerakan? Kalau Garda itu lebih dahsyat, Pak. Ya sudah, pakai saja kalau begitu. Jadi lebih dahsyat ini, Garda Peduli Anak Panti. Ini tidak saja gerakan, tapi lebih dahsyat gerakannya. Nah, mengapa P-nya itu kecil? Karena peduli kita itu adalah tidak sebanding jika dibandingkan dengan pedulinya Allah kepada kita. Oleh karenanya GPAP itu G besar, P
P kecil AP. Itu yang menjadi filosofinya seperti itu. Mudah-mudahan ini juga mendapatkan barokah Allah. Karena ketika mendirikan yayasan itu memang tidak gampang. Lebih mudah mendirikan perusahaan daripada yayasan. Karena semangatnya yayasan itu tidak boleh menerima minta-minta sumbangan, harus memberi pada masyarakat tentang sesuatu. Filosofinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, saya berterima kasih atas dukungan dari semua pihak sehingga kita bisa memperingati GPAP ini. Kalau dihitung sejak 2013, ini saya kira sudah berapa tahun ini? 2012 sudah 9 tahun. Tapi real setelah jadi yayasan itu baru 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun itu perkembangannya sudah pesat. Ketika awal itu hanya 2 panti saja. Lalu terus berkembang sehingga sekarang menjadi 22 panti. Kita bercita-cita untuk bisa mengcover ribuan panti. Insya Allah mudah-mudahan diizinkan Allah. Tapi ini kan baru berjalan, baru timik-timik. Tetapi walaupun timik-timik jalannya jelas. Karena semangat kami di GPAP adalah surat yang disindirkan Allah di surat Al-Ma'arij ayat 1921 itu bahwa kita itu manusia diciptakan sebagai makhluk yang suka berkeluh kesah. Kalau saja ada kesulitan maka berkeluh kesah. Begitu mendapatkan kebaikan, harta, maka dia langsung kikir. Nah, kita tidak ingin berbuat atau paling tidak kita harus menunjukkan bahwa tidak seperti yang disindirkan Allah itu. Dan juga selanjutnya di surat Al-Lail, kira-kira di ayat, bukan kira-kira, nanti Ustadz Mustafa akan membetulkan kalau salah, di ayat 5-10 itu dikatakan bahwa siapa saja yang mengeluarkan infak itu akan mendapatkan kebahagiaan. Dan barang siapa yang hartanya itu dengan harta itu menjadi kikir, maka Allah itu akan memudahkan jalannya menuju kesengsaraan. Ini kan luar biasa. Sehingga semangat GPAP itu yang dipakai di samping ada di surat Al-Muzassir ayat 40 dan 42. Di mana kita itu tidak akan menghindari neraka sakor ketika kita tidak sholat dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, inilah filosofi kita sehingga dalam keadaan apapun pengurus selalu bergerak mengajak orang dan tidak pernah jemu karena mengajaknya itu adalah perintah Allah. Bayangkan ada sebuah perusahaan makanan cepat saji di Amerika itu menjual produknya itu baru laku ketika ditawarankan ke 5.000 orang. Itu saja bisa melakukan dan itu dasarnya tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau kita mempunyai dasar dalam Al-Quran untuk mengajak, saya kira walaupun ajakannya itu pertama 2 kali tidak digubris, tidak mau, maka doa kita adalah mudah-mudahan hidayah Allah menyebar ke semua orang di mana-mana. Nah, Bapak itu begitulah kira-kira jalannya ringkas. Nanti ada seksi dokumentasi untuk memberikan visualisasinya, sehingga ini merupakan ulang tahun GPAP yang ketiga. Mohon doa restu. Cita-citanya akan mengcover ribuan panti, mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan. Kalau tidak kenyataan sekarang, mungkin setelah saya nggak ada nanti diteruskan oleh para pengurus-pengurus yang ada. Dan saya yakin GPAP tidak boleh bubar, harus terus ada dan harus terus diurus dengan baik untuk kemaslahatan umat dan untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini memang GPAP berulang tahun ketiga. Ini juga bertepatan sebetulnya dengan ulang tahun saya yang ke-69. Mohon doa restu supaya sisa hidup saya bisa untuk bersama GPAP, bisa mengajak Bapak Ibu semua untuk mencari ladang ibadah dengan membesarkan GPAP ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran ini kita selalu sehat walafiat. Dan mohon nanti Ustadz Ismail bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Profesor Suyanto PhD untuk sambutan yang kedua.
kami mohonkan kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, kepada Bapak Profesor Dr. Sumaryanto MKes, waktu kami haturkan. Monggo Bapak. Sembah nuwun Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terhormat senior kita bersama, Pak Dirjen, Pak Rektor Senior, Ketum GPAP, Prof. Suyanto, Dalasan Ibu, yang insya Allah hari ini sungguh pasuryanipun nyengsemke menika. Pindo mimi lan mintuno. Ya, alhamdulillah. Senior kita, Prof. Aliyah Rasid Baswedan, Prof. Girin, wah komplit nih, Prof. Warseh, Prof. Burhan, ya, paling tidak yang di depan dalam nih kok, para guru besar, nyun sewu, Ustadz Mustafa Ismail dan Ustadz Faizus Sabani, Ibu Bapak semua ingkang minulya, sungguh kita bersyukur pada hari ini bisa diizinkan ikut silaturahim ditimbali senior kita, panutan kita Prof. Suyanto, Dalasan Ibu, untuk ikut bersama-sama mangayu bagio milad dua hal yang istimewa. Satu, sugeng milad Bapak, Pak Dirjen, Prof. Yanto, Dalasan Ibu, remen sangat mewakili Bapak Ibu, teman-teman yang silaturahim hari ini, baik yang ikut langsung atau tidak langsung, teriring doa mugi Allah tansah ginanjar, suko rahayu lan raharjo, sukses dunia akhirat, amin. Yang kedua, pada GPAP yang menjadi kebanggaan kita bersama karena kita diberi kesempatan untuk mendedikasikan anugerah nikmat Allah, berkarya melayani adik-adik, Kang Mas, Mbak Yu, Ibu Bapak di panti binaan yang sampai saat ini dikelola oleh Prof. Yanto dan kawan-kawan. Tidak lepas keberadaan dalam Prof. Yanto dan Ibu Bapak senior, Bapak Ibu sekalian, adik-adik termasuk yang sekarang ikut kegiatan di binaan GPAP, sukacita kami karena diberi kesempatan UNY berkolaborasi, bahkan diberi pembelajaran yang luar biasa kepada kami oleh GPAP. Tadi Prof. Yanto dalam rapat koordinasi dia sudah kami sampaikan arahan Bapak. Insya Allah UNY siap membersamai GPAP, terutama Bapak Ibu yang ada di dalamnya, entah dosen, tendik, semoga nanti mahasiswa pada gilirannya, dalam kegiatan Dies ke-58, nanti panitia Dies dari lintas bidang siap bekerja sama dengan GPAP, terutama dalam membina, melayani Ibu Bapak, adik-adik di panti binaan. Yang puncak acaranya nanti kami derek arahan Prof. Yanto, di mana, kapan, dan sekaligus itu akan launching. Ya, untuk memberikan juga sebagian rezeki yang dilimpahkan kepada kami-kami atau kita-kita ini, semoga bermanfaat untuk membersamai ya, layanan istimewa dari GPAP terutama kepada panti binaan. Apalagi Prof. Yanto, Ibu Bapak, Sumaryanto terlahir senang menjadi relawan. Maka izinkanlah secara tulus kami mengaturkan terima kasih. Sungguh saya sangat bersyukur diberi kesempatan bersama beliau dan kita semua di bawah juga arahan bimbingan Prof. Aliyah yang tiada henti dan para donatur sekalian dalam mendedikasikan karunia dari Allah untuk melayani umat yang saat ini menjadi kewajiban kita bersama. Maka
Sekali lagi atas nama keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta, izinkanlah sekali lagi secara tulus ngaturkan sugeng milad Prof Yanto remen sangat dalam sebagai junior, tidak hanya anak tapi cucu bahkan buyut ya melihat pasuryan Bapak sekalian menika sungguh pindo kaluberan Samudra Madu. Ngaten dan semanten sukses jaya GPAP yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita untuk misi kemanusiaan. Mundi dawuh saklajengipun demi kemuliaan kita bersama. Kurang dan kilafnya mohon maaf karena sungguh kami tidak kuasa matur banyak karena mengharu biru. Pun itu sedih karena Bapak sungguh itu menjadi teladan terutama bagi kami-kami yang para senior, Ibu Bapak, demikian yang bisa kami haturkan, kurang dan maafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu acara inti atau tausiah pengajian milad GPAP yang akan disampaikan beliau Ustadz kita Bapak Kiai Haji Mustafa Ismail LC MA LMM. Untuk itu waktu kami haturkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kita banggakan, semoga dimuliakan Allah yang hari ini berulang tahun, Profesor Dr. Suyanto selaku Ketua Yayasan GPAP dan seluruh senior, Bapak Rektor, para asatidz, seluruh panti asuhan, dan yang kami cintai, semoga dimuliakan Allah, anak-anak kami, para anak yatim, dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, anugerahnya, kenikmatannya. It's 21 hours. Semoga dengan syukur kita Allah akan tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selawat dan salam semoga terhaturkan dan tercurahkan pada baginda Nabi kita, Nabi yang yatim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dengan selawat kita akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon izinkan saya. Memang Bapak Ibu, kalau saya bicara anak yatim, itu emosional ya. Saya mencoba menahan diri, moga-moga bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Jemaah yang berbahagia rahmatullah, siapakah anak yatim itu? Anak yatim adalah anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum usia balik. Secara bahasa, yatim adalah orang yang tinggal sendiri. Farid, itu secara bahasa. Secara syar'inya istilahnya adalah mereka-mereka yang ditinggal wafat oleh ayahandanya sebelum usia balik. Itulah yatim Bapak Ibu. Jemaah yang berbahagia rahmatullah, saya ingin mengajak kita semuanya, Bapak Ibu, para donatur, pengurus GPAP, para ustadz, dan mohon izinkan saya anak-anak kami, para anak yatim.
Saya, Bapak Ibu, diasuh oleh anak yatim, ibu saya. Beliau sering cerita masa kecilnya yang memang anak yatim, Bapak Ibu. Betapa sedihnya, betapa pedihnya. Kata beliau pada saya, itu yang dirasakan Bapak Ibu. Suatu ketika di kampung sana, seperti biasa Bapak Ibu ada acara kendurian ya Bapak Ibu ya. Yang pada waktu itu pada umumnya anak-anak sudah menghadang orang tuanya, ayahnya. Datang dengan berkat yang dibawanya, yang ditentengnya. Bahkan tidak sedikit mereka yang sudah menjemputnya dengan sukacita membawa berkat yang dibawa oleh ayahandanya. Sedangkan anak yatim Bapak Ibu hanya bisa gigit jari. Betapa sedihnya. Tidak bisa merasakan betapa nikmatnya berkat yang dibagikan oleh Sahibul Hajat. Ini cerita anak yatim Bapak Ibu. Sedikit dari cerita anak yatim. Hidupnya disia-siakan. Tidak banyak orang yang mempedulikan. Jangankan kita jamaah yang berbahagia rahmatullah, mari kita simak Nabi kita sang yatim Muhammad SAW. Kita kenal beliau dalam sejarah sirah beliau, terlahir yatim. Sejak lahirnya, sesuai dengan adat orang Arab sana, Bapak Ibu, anak-anak dicarikan ibu susuan. Dicarikan ibu susuan, itulah adat mereka. Dan memang ada kabilah Bani Sa'ad yang memang profesinya sebagai ibu-ibu penyusu yang menyusukan anak-anak, tidak hanya anak yatim. Sehingga jamaah yang berbahagia rahmatullah, tiap pagi dari Bani Sa'ad mereka berduyun-duyun cari pekerjaan untuk menawarkan jasa menyusui anak-anak. Pada saatnya setelah Nabi lahir, oleh kakeknya Abdul Muthalib dicarikan ibu susuan. Datanglah mereka satu persatu. Setelah mereka melihat, mereka senang. Karena Nabi Muhammad kecil, tampan, rupawan, cerdas, sehat. Ketika mereka menanyakan mana ayahnya, dijawab anak yatim. Dan mereka menggagalkan karena anak yatim. Subhanallah, Bapak. Nabi kita disia-siakan karena anak yatim. Betapa pedihnya beliau, kiranya beliau ingat itu. Bahkan berkali-kali Bapak Ibu yang sholat. 1, 2, 3 mereka datang menghampirinya, tertarik dengan ketampanannya, tertarik dengan kecerdasannya. Tapi sayang anak yatim. Barangkali mereka khawatir tidak ada yang membiayai. Subhanallah. Baru kemudian seorang ibu yang namanya Halimatus Sa'diyah. Itu pun datang karena keluarga miskin, datangnya belakangan. Ketika melihat, mereka tertarik. Sekali lagi. Setelah ditanyakan, mana ayahnya yatim? Beliau pun ragu-ragu. Karena anak yatim. Setelah Ibu Halimatus Sa'diyah bertanya pada suaminya, Haris, untuk mengambil sikap, iya atau tidak? Dan suaminya mendukung. Ini Bapak Ibu gambaran sekelumit tentang betapa nasib anak yatim. Luar biasa. Itulah sebabnya barangkali kenapa Al-Quran
begitu antusias, fokus perhatian pada hak-hak anak yatim. Ada 22 ayat Bapak Ibu. 22 ayat, luar biasa. Secara khusus mengkisahkan, menceritakan termasuk hukum-hukum yang memberikan hak-hak anak yatim. 22 ayat. Coba bandingkan Bapak Ibu, ibadah haji yang hari ini kita berduyun-duyun sampai ngantri puluhan tahun. Hanya ada 2 ayat saja yang membahasnya. Ibadah haji rukun Islam. Hak anak yatim ada 22 ayat. Luar biasa. Ada apa di balik itu? Mulai dari surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Sampai surat Al-Balad, surat Al-Fajr, terakhir surat Al-Ma'un. 22 ayat. Menunjukkan apa jemaah, Bapak Ibu? Betapa perhatian Allah kepada nasib dan hak-haknya anak yatim. Mulai dari ayat yang anjuran menyantuni mereka, berbuat baik kepada mereka, memuliakan mereka, sampai juga termasuk ancaman pada mereka-mereka yang mengabaikan hak-hak anak yatim. Luar biasa. Bukan karena Nabi anak yatim Bapak Ibu, tapi apa yang beliau sabdakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah para donatur, mohon maaf Ibu, Bunda Alia Baswedan, berbahagialah kepada semuanya. Allah mengapresiasi, Allah menghargai pada para donatur anak-anak yatim. Beliau bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Sembari beliau Bapak Ibu mengacungkan 2 jari. Jari tunjuk dan jari tengah. Ana, aku, kata Nabi, wa kafilul yatim, dan orang-orang yang mengasuh, menyantuni, memperhatikan anak-anak yatim, kahataini, seperti 2 jari ini, fil jannah, di surga. Menunjukkan kedekatannya para pengasuh anak yatim dengan Rasulullah SAW. Karenanya Bapak Ibu, Prof. Yanto, berbahagialah dan selamat ulang tahun. Para pengasuh anak yatim, pemerhati anak yatim, penyantun anak yatim, dapatkan kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Luar biasa. Amin. Jemaah yang berbahagia rahmatullah, apa dan bagaimana cara kita menyantuni anak yatim? Tadi mohon maaf Ustadz, dikatakan ada logistik berupa sembako, bahkan alat cuci, dan lain-lain. Sesungguhnya Bapak Ibu, prinsip substansi bagaimana kita mengasuh anak yatim adalah memuliakan anak yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Bagaimana kita memuliakan anak yatim? Memang Bapak Ibu, sekali lagi, tidak hanya perhatian apakah itu secara fisiknya, tempatnya, papan sandang pangannya, pendidikannya, menyeluruh Bapak Ibu. Ketika Al-Quran menyatakan secara mutlak, berarti apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak yatim. Perlindungan keamanannya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kita bayangkan Bapak Ibu, seorang anak
tanpa ayah yang biasanya di rumahnya, di kampungnya Bapak Ibu, jadi bulian teman-teman yang lain. Bahkan keluarganya dibully, disakiti, diejek. Anak yatim perlu perlindungan. Maka para asatid, berbahagialah antum panjenengan sebagai ayah mereka yang melindungi mereka. Luar biasa. Jaminan keamanannya, mencukupi kebutuhannya, sandang papan pangannya pasti, pendidikannya, kesehatannya, semuanya. Itulah Bapak Ibu, hak-hak anak yatim. Hak-hak anak yatim. Luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, termasuk juga bagaimana para wali yatim menjaga, menjamin keamanan hartanya. Karena Bapak Ibu jamaah, anak yatim secara umum ada dua bagian. Ada dua bagian. Anak yatim yang kerabat, keluarga, bahkan mahram. Ada anak yatim yang bukan kerabat. Pasti haknya berbeda. Contoh anak yatim yang kerabat Bapak Ibu, ketika ada seorang yang qadarullah meninggal, wafat Bapak Ibu. Punya anak kecil, bayi yang ditinggalkannya. Memang masih ada ibunya, tapi walinya, kalau masih ada kakeknya, pamannya, Pak D-nya, bahkan abangnya, atau siapapun yang menjadi kerabatnya, wajib melindungi termasuk hartanya anak yatim dari warisan orang tuanya. Allah mengisyaratkan Bapak Ibu dalam surat Al-Balad, falak tahamal aqobah, wa ma adraka mal aqobah, fakku raqobah, au it'amun fi yaumin di masghobah, yatiman dha makrobah, yatiman dha makrobah, anak yatim yang masih kerabat, punya hak yang khusus, utamanya adalah para wali. Karena Bapak Ibu, perlindungan anak yatim tidak hanya fisiklinya. Anak yatim yang punya harta, warisan orang tua justru dilindungi juga hartanya. Betapa banyak hari ini Bapak Ibu kasus ya, anak yatim yang hartanya justru menjadi, maaf, rebutan keluarganya, walinya. Ini termasuk orang yang makan harta anak yatim. Termasuk orang yang makan harta anak yatim yang ancaman neraka. Dosa besar. Termasuk perbuatan yang bisa merusak amal ibadah orang. Nabi bersabda, ijtanibu sab'a mubiqat. Ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang merusak. Kata Nabi, hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis Sahih Bukhari Muslim. Jauhilah 7 perkara yang merusak. Satu dan adalah makan harta anak yatim. Anak yatim siapa? Cucunya, keponakannya, bahkan anaknya sendiri, karena masih diasuh oleh ibunya. Melindungi anak yatim termasuk melindungi hartanya.
Bapak Ibu jamaah yang berbahagia rahmatullah, ada hak-hak anak yatim. Sebagian ulama secara lebih detail ada 7. Tapi kami bagi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah berbuat baik pada anak yatim. Berbuat baik pada anak yatim. Yang kedua, memuliakan anak yatim. Yang tigalah termasuk menjaga harta hak miliknya anak yatim. Berbuat baik Bapak Ibu dengan tidak menghardiknya. Tidak menghardiknya. Tidak berkata dan berbuat kasar pada anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka ada anak yatim, fala taqhar. Jangan dihardik. Termasuk pendusta agama, siapa mereka? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim, Bapak Ibu, termasuk para pendusta agama. Usi nafsi wa iyyakum. Saya berpesan Bapak Ibu pada diri saya sendiri utamanya dan teman-teman para ustadz, pengasuh panti asuhan Bapak Ibu. Karena saya juga mengasuh anak yatim Bapak Ibu di pondok. Jangan sekali-kali menyakiti anak yatim, menyinggung perasaan anak yatim. Itulah berbuat baik pada anak yatim. Ini ada cerita jamaah yang berbahagia rahmatullah. Mohon izinkan saya lagi cerita. Saya kurang nyaman, kurang sependapat ketika maaf Bapak Ibu ya, seringkali kita lihat acara, dengar acara ke panti asuhan, ya, kemudian dibawa kemana Bapak Ibu ya. Kemudian sana dibagi-bagi maaf amplop, makan Bapak Ibu. Dengan cara dibawa. Maka dibawa ke rumahnya, dibawa ke kantornya, dibawa kemana Bapak Ibu. Apalagi kalau itu ya bercampur dengan anak-anak yang lain. Jadi ini ada kasus Bapak Ibu di pondok kami, Bina Umat. Ya. Memang ada anak yatim. Ada orang yang datang, Ustadz mohon izin, ya bagaimana Pak Bu. Saya mau ada acara, saya mau ajak anak-anak yatim. Kalau boleh, kami panggil siapa namanya, daftarnya, nanti kami jemput pakai mobil. Bapak Ibu, sementara di kelas itu, pondok kami ada anak yang lain. Dan saya dengan teman-teman di pondok, sepakat bahwa di pondok ini tidak ada anak yatim. Dalam artian pelayanan kami. Kamarnya sama, tempat tidurnya sama, makannya sama, sehingga nyaris mereka nggak tahu ini anak yatim bukan. Justru ketika mereka masuk ke pondok dan manggil anak yatim, mereka tersinggung Bapak Ibu. Karena teman-teman yang lain pada tahu, oh ini anak yatim toh. Mereka menangis, Pak. Mereka menangis. Karena dipanggil orang, mau disantuni dengan cara dibawa. Setelah itu Bapak Ibu kami maaf, saya katakan Bapak, Ibu mohon, kalau ingin menyantuni anak yatim, percaya kepada kami terima, kami yang bagi-bagikan. Tapi jangan dibawa anak-anak kami. Mereka punya harga dirinya, mereka tersinggung. Maaf Bapak Ibu, kami tidak ingin menyakiti anak yatim, gara-gara ada acara dan mereka dipanggil. Tiba satu mobil, wah ini rombongan anak yatim, dibawa kemana? Pak, mereka punya hati, Bapak Ibu. Punya hati, punya perasaan. Saya enggak. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu. Prof Yanto, maaf, Prof Yanto. Jadi, kalau memang kita sudah tadi, Prof Alian, ya, kita berikan bagus, kita kirim. Ya. Logistik kita, beras kita, segala macamnya. Inilah cara kami memuliakan atau berbuat yang terbaik untuk anak yatim. Sampai identitas kami rahasiakan. Jadi yang pertama adalah
berbuat baik pada anak yatim. Yang kedua, memuliakan anak yatim. Dua kata yang nyaris sama tapi berbeda Bapak Ibu ya. Memuliakan anak yatim, Bapak Ibu. Kalau kita bisa Bapak Ibu, ya, maka pungutlah anak yatim di rumah kita. Dengan cara apa? Memungut, mengajak, mengambil anak yatim di rumah kita. Dan luar biasa Bapak Ibu, Nabi bersabda, rumah yang paling barokah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Luar biasa. Kita anggap sebagai anak kita sendiri. Yang sama kelasnya, sama posisinya, sama derajatnya, sama hak-haknya dengan anak kita. Di rumah kita, tinggal di kamar rumah kita, makan bersama kita, pakaian sama dengan kita, telah memuliakan anak yatim. Kalau kita bisa, Bapak, kalau kita bisa, maka kita ambil, kita pungut, kita bawa ke rumah kita, tentu dengan kita punya hak-haknya. Baik itu hak-hak primernya, termasuk hak sekundernya, pendidikannya. Itu kalau kita mampu, kalau kita bisa. Itulah rumah yang paling barokah. Itulah rumah yang dalamnya ada anak yatim. Alhamdulillah. Sekiranya kita tidak bisa Bapak Ibu, memang banyak mereka, bagus sekali kita carikan, kita tempatkan di tempat-tempat yang memang bisa melindungi hak-hak mereka, melindungi keamanan mereka, pendidikan mereka, utamanya di pondok-pondok pesantren, di panti-panti yang memang mengajarkan, melindungi sesuai dengan akidah keimanan kita. Itulah cara kita memuliakan anak yatim Bapak Ibu. Sekiranya tidak Bapak Ibu, ya, maka kita carikan orang-orang yang terpercaya, yang bisa melindungi, mengasuh, mengasih anak-anak yatim. Itulah cara memuliakan anak yatim tanpa dibeda-bedakan. Syukur malah lebih Bapak Ibu. Jamaah yang berbahagia rahmatullah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, yang juga mengasuh anak yatim, satu ketika dia mengundang acara jamuan Prof Yanto. Ya. Pada waktu itu beliau anak yatim ini sedang tidak di rumah, tidak ada, main. Subhanallah Bapak Ibu. Sehingga tidak dapat bagian nasi tumpeng yang dibagikan. Maaf Bapak Ibu. Ini analoginya begitu. Ya. Ibnu Umar, sahabat Nabi, memasakkan, menyajikan sendiri makanan yang sama yang pernah diberikan pada anak yatim yang diasuhnya. Luar biasa. Dengan tangan beliau, beliau katakan, inilah hak beliau, itulah hak Anda, hak anak kami, anak yatim. Itulah cara kita memuliakan anak yatim Bapak Ibu. Jadi yang kedua, memuliakan anak yatim. Ketiga, menyingkat waktu Bapak Ibu adalah termasuk menjaga hak milik harta kekayaan anak yatim. Itulah cara kita menghormati anak yatim. Yang tadi kita contohkan, jika ada anak yatim, kakeknya, Pak D-nya, pamannya, buliknya, siapapun, nah, maka harus menjaga hak-haknya, harta kekayaannya, sampai anak itu akil balik. Tidak boleh sedikit pun Bapak kita mengambilnya kecuali sekedar untuk makan bersama. Itu boleh. Surat An-Nisa, wabtalul yatama hatta idza balagu nikah fa in anatum mustafat wa ilahim. Kita jaga hartanya utuh. Karena Bapak Ibu ini penting hukum fikih. Ketika ada yang wafat, utamanya ada anak yatim, segera bagikan harta warisannya. Segera bagikan harta warisannya. Jangan ditunda-tunda. Bagi harta warisannya, dan berapa hanya anak yatim, uang tabungannya, rumah dan tanahnya, semuanya dikelola oleh walinya. Jangan dikurangi sedikit pun, kecuali hanya ikut makan sekedarnya bersama anak yatim, karena merawatnya. Itulah cara kita memuliakan, berbuat baik pada anak yatim, termasuk menghargai, menjaga harta-harta anak yatim. Jamaah yang berbahagia rahmatullah, barangkali demikian Bapak Ibu, Prof Yanto,
Pak Rektor, Prof. Arya, Bapak-Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Yang berikutnya, Prof. Yanto, selamat ya, ulang tahun GPAP, dan juga selamat ulang tahun Prof. Yanto yang ke-69. Allahumma barik lahu fi umrihi wa fi ilmihi Amin. wa fi rizkihi Amin. wa fi ahlihi. Amin. Semoga Allah memberkahi usianya, Amin. Prof. Yanto, memberkahi ilmunya, Amin. memberkahi rizkinya, Amin. memberkahi keluarganya, dan kita Amin. semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbal Selamat dan muka-muka ada manfaatnya. Wal afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.